Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Cynthia selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Muhammad Dafar Ramadan selaku Ketua Umum KSKM 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Yang kami hormati para pemateri dalam kegiatan pagi hari ini yaitu Kak Afrizal dan juga Kak Husnia. Dan yang kami hormati pengurus KSKM 2021 serta para anggota muda KSKM 2021 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini di tengah pandemi, kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa menggali dan berbagi ilmu bersama dalam serangkaian acara Orem Manis. Obrolan ringan Sabtu pagi bersama pebisnis KSKM 2021. Dengan judul Sharing, Discussion, and Training to be a Good Young Entrepreneur. Dan untuk mengawali acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama agar acara kita bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang aku mau tahu semangatnya teman-teman dulu nih. Mumpung masih pagi, hari Sabtu, weekend kan, harus semangat banget. Nah, masih pada semangat kan? Kita jargon dulu ya teman-teman. Kalau aku bilang semangat bagi jiwa muda, kalian semua harus jawab semangat, gitu ya teman-teman. Aku tes nih, semangat bagi jiwa muda. Semangat. Semangat. Semangat bagi jiwa muda. Semangat. Sekali lagi ya teman-teman, semangat bagi jiwa muda. Semangat. Oke, udah semangat banget nih kayaknya teman-teman buat sharing dan udah siap banget. Nah, sebelum kita ke acara inti, saya akan mempersilahkan Ketua Umum Kelompok Studi Kewirausahaan Muda tahun 2021 untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Kepada Saudara Muhammad Dafar Ramadan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi jiwa muda. Waduh, teman-teman pagi hari ini harus tetap semangat ya, meskipun weekend pagi biasanya waktunya tidur ya, pasti teman-teman juga masih pada ngantuk nih jam-jam segini. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Afrizal Andi Famis karena untuk kesekian kalinya telah menyisihkan waktunya untuk berbagi ilmu nih kepada teman-teman sekalian. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pengurus Kelompok Studi Kewirausahaan Muda periode 2021, khususnya teman-teman dari bidang 3, penelitian dan pengembangan, karena telah membantu mensukseskan acara Orem Manis pada pagi hari ini. Serta terima kasih juga untuk teman-teman anggota muda yang telah hadir pada pagi hari ini, melawan rasa ngantuknya dan malasnya untuk menyerap ilmu-ilmu baru yang akan diberikan. Oke, acara Orem Manis pada pagi hari ini itu bertujuan untuk memberikan teman-teman anggota muda kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi, khususnya tentang divisi yang teman-teman tidak tekuni. Jadi yang dari divisi agribis nggak cuma paham tentang agribis saja, yang dari divisi kerajinan tangan nggak cuma belajar tentang kerajinan tangan aja, dan seterusnya. Saya harap dengan pelaksanaan agenda Orem Manis ini, teman-teman semuanya, khususnya anggota muda, dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan untuk terus mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, berproses teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Dafar Ramadan. Baik teman-teman semuanya, aku di sini ingin memberikan sedikit gambaran nih mengenai acara Orem Manis KSKM 2021. Jadi tujuan kami dari panitia itu adalah kami ingin memberikan suatu ruang buat teman-teman semuanya supaya bisa saling berbagi ilmu dan diskusi bareng sama pemateri nantinya yang sudah datang hari ini yang sangat hebat-hebat. Nah, oke teman-teman, aku kenalin dulu nih siapa pemateri-pemateri kita yang hebat ini.
Itu ada Kak Afrizal dengan konsentrasi divisi agribisnis, dan juga ada Kak Husnia dengan konsentrasi divisi kerajinan tangan. Kita sapa dulu ya para materinya. Halo, apa kabar Kak Afrizal, Kak Husnia? Ya, tes cek. Ya, halo, apa kabar? Baik, halo Kak. terima kasih. Gimana Kak Afrizal kabarnya Kak? Berkabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Husnia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya Kak Afrizal dan juga Kak Husnia. Dan tetap bisa taat sama prokes walaupun emang sekarang kondisinya kan pandemi kayak gini. Nah, untuk mengawali sesi sharing kita pada pagi hari ini, mungkin akan saya awali dari Kak Afrizal terlebih dahulu. Sebagai pemateri pertama dengan konsentrasi divisi agribisnis. Nah, pastinya teman-teman udah banyak yang kenal nih, karena Kak Afrizal udah sering sharing bareng kita. Jadi Kak Afrizal ini merupakan Ketua Umum KSKM tahun 2014 dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Paguyuban Penanaman Mangrove Jember tahun 2015 sampai 2020. Nah, dari pengalaman Kak Afrizal ini yang akhirnya membuat kita tertarik banget dan juga pengen sharing-sharing nih sama Kak Afrizal tentang kegiatan yang dilakukan. Jadi nanti teman-teman juga bisa sambil buka IG-nya ya, di ID-nya di @panamajember gitu. Teman-teman bisa langsung ngepoin aja dan juga ngelihat apa aja sih kegiatan yang dilakukan di paguyuban ini. Halo Kak Afrizal. Ya, halo Cynthia. Ya Kak, lagi di rumah ya Kak? Lagi di luar. Kebetulan Lagi ada keperluan keluar. Nah Kak, ini kan kita udah ketemu bareng nih, udah sering banget ketemu sama Kak Afrizal nih. Semoga Kak Afrizal nggak bosen ya Kak, ngasih-ngasih sharing-sharing bareng KSKM 2021 nih. Jadi di sini memang konsepnya kita tuh santai-santai aja sih Kak, sharing-sharing santai gitu. Karena emang sekarang kan masih PPKM ya Kak, jadi kita acaranya ala-ala podcast virtual gitu. Kan sekarang lagi musim Kak podcast-podcast gitu. Jadi kita mulai aja ya Kak sesi sharingnya sekarang. Ya, mari. Nah, kemarin Cynthia itu udah stalking juga di IG-nya @panamajember ini. Teman-teman juga harus stalking juga, yang lainnya follow, terus ngeliat juga. Cynthia tuh lihat di akhir-akhir itu, di bawah-bawah maksudnya ya, Cynthia kan scroll, itu berdirinya tahun 2015 ya Kak? Ya, benar, 2015. 2015. Dan Kak Afrizal udah menjabat jadi ketua. Apakah Kak Afrizal ini salah satu foundernya memang? Ya, jadi waktu itu kita waktu bikin ya, itu bertepatan waktu saya setelah RAT KSKM, pergantian pengurus itu. Nah, kenapa kok setelah pergantian pengurus? Takutnya saya jadi pengurus, kan di RAT KSKM kan nggak boleh itu rangkap jabatan. Meskipun ini adalah organisasi eksternal ya, di luar kampus ya. Cuma masih memegang pedoman itulah. Jadi kita RAT dulu selesai, kemudian bikinlah Panama itu. Dari diskusi bikin waktu itu insya Allah sekitar 4 orang yang diskusi untuk bikin paguyuban ini, alhamdulillah termasuk founder juga. Dan berhubung teman-teman yang 4 lain ini nggak pengen jadi ketua umum ya, akhirnya kan harus ada yang rela kan ya, terpaksa sebenarnya. Itu akhirnya saya jadi ketua umum sampai saat ini. Nah itu berarti semua teman-teman kan tadi ada 4 ya, berarti semuanya pengurus gitu Kak? Ya, semuanya pengurus. Tapi background-nya kita campur ya. Jadi ada dari fakultas lain juga ada dari UKM lain ada. Yang dari KSKM insya Allah yang diskusi itu ada 2. Saya sama Angga Catur. Itu dulu waktu saya jadi ketua umum di KSKM itu dia jadi kepala bidang 2. Kemudian yang satunya lagi itu ketua umum Genbi BI Jember. Ketua umum pertama kalinya. Itu dia jadi pengurus juga. Kemudian ada teman saya dari ekonomi juga, beliau dia pernah jadi ini asisten untuk klub sepak bola Jember, Persib Jember, dan pernah jadi ketua supporternya, ketua Persib Jember. Dan satu lagi akhirnya yang nggak ikut diskusi tapi kita masukkan jadi pengurus karena butuh waktu itu Mas Taufik, ketua umum sebelumnya, itu jadi pengurus waktu itu, jadi bendahara ya. Nah itu awal idenya gimana sih Kak? Kok tiba-tiba ayo kita bikin paguyuban gitu? Titiknya itu kapan? Dan kenapa kok bisa kepikiran hal-hal kayak gitu? Kalau sebenarnya sih kita
pertama kali kenal mangrove waktu itu kegiatan KSKM tahun 2012 ya. Saya waktu jadi anggota muda, masih baru itu, paling sekitar 3 bulan atau 5 bulan, kenal mangrove. Kemudian tahun 2014, kita ada penanaman mangrove. KSKM punya program penanaman mangrove. Kemudian dari masyarakat, tempat kita kan di Puger ya, masyarakat Puger itu bilang ke kita, kalau habis nanam, kalau bisa jangan ditinggal. Akhirnya dari situ, cobalah kita bikin, karena memang wadah buat penanaman mangrove, khususnya untuk mendapat bibit mangrove ini, untuk ranahnya mahasiswa terutama ya, itu susah waktu itu. Jadi kita bikin, pertama ya karena KSKM ya, ada kegiatan waktu itu. Kedua, kita lihat memang ada yang harus dibenahi waktu itu di daerah Jember Selatan. Jadi di Jember itu nggak ada pohon mangrove sama sekali. Pohon mangrove asli itu nggak ada. Jadi semua pohon mangrove yang ada di Jember, yang sekarang tumbuh sampai usia 20 tahun, itu adalah hasil tanam. Jadi kepedulian itulah yang kita mau lakukan, akhirnya kita bikin Panama. Tapi mohon maaf ya, IG-nya kan lagi lama off ya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Tapi berarti kan awalnya dari ketertarikan, terus juga diawali dari kegiatan KSKM, terus adanya tanggung jawab, dan akhirnya memang peduli sama lingkungan itu tadi ya, Kak ya. Terus kan ketika melakukan, akhirnya kan ada lanjutan-lanjutan kegiatan lainnya ya, Kak ya. Nah itu ada nggak sih tantangan-tantangan yang akhirnya dihadapi oleh Kak Afrizal sama teman-teman ini? Pastinya ada ya. Pertama memang ingin lebih produktif lah dari setelah jabat jadi pengurus di KSKM kan ingin lebih produktif. Kalau tantangan internal itu ada, jadi ya sama seperti kalian tentang organisasi, mau manage. Kalau tantangan eksternal itu yang paling banyak. Kita kan paguyuban di luar nih. Jadi untuk semua kegiatan itu kita melibatkan dari masyarakat sana, dari kepala kampung, camat, kemudian kita juga berhubungan sama kedinasan, kita berhubungan sama polisi, Polres. Jadi di daerah pantai atau laut itu ada yang namanya polisi air. Jadi polisi khusus yang ditugaskan untuk daerah di pantai, seperti itu. Tantangannya sih cukup banyak, terutama kepada beberapa masyarakat yang sangat menolak adanya mangrove ya. Jadi kita perlu ngedukasi. Karena pernah dulu itu kita nanam hampir 2.000 bibit mangrove, dan itu dicabuti semua sama masyarakat. Itu sempat. Berarti memang masyarakatnya masih itu ya, Kak, belum tahu manfaat mangrove sendiri gitu ya? Iya, benar. Waktu itu mereka menganggap bahwa kegiatan kita penanaman mangrove itu pertama membatasi area untuk jalan lintasnya perahu atau sandaran perahu. Kemudian membatasi area untuk beberapa masyarakat yang ingin menjala ikan di pinggir itu mengganggu karena pasti kena mangrove-nya, jadi ya dicabuti. Kemudian ada yang mangrove sudah tumbuh ini ya, kan susah tuh mangrove untuk tumbuh kan. Itu ada perahu lewat, ditabrak sama perahunya. Kalau ditabrak perahu, mangrove-nya nggak apa-apa, masih kuat, tapi kena baling-balingnya itu yang bikin mangrove-nya jadi nggak tumbuh lagi. Oh gitu. Jadi karena mengganggu, jadi masyarakat di situ merasa terganggu atas mangrove itu tadi gitu ya, Kak ya. Benar. Oh, tadi Kak Afrizal sempat bahas ada tantangan internal dan juga eksternalnya. Nah kalau berarti Kak Afrizal waktu menjalankan kegiatan ini masih kuliah ya, Kak ya? Ngatur waktunya itu gimana, Kak? Masih kuliah waktu itu. Terbiasa dari waktu ngurus KSKM ya, dari panitia sampai pengurus itu kan saya punya mindset seperti ini. Kalau kita sudah terjun di suatu organisasi, kita harus memberikan, bukan totalitas ya. Kalau totalitas takutnya kuliahnya ditinggalkan. Karena ada juga teman yang meninggalkan kuliahnya untuk UKM, itu salah. Jangan. Maksudnya kita harus tanggung jawab ke tugasnya. Kemudian dari situ kebiasaan sih. Saya dulu itu berpikiran gini waktu jadi pengurus. Oh, jadi pengurus jadi harus terima kalau IPK-nya jelek ya. Jadi memang waktu itu IPK saya jelek waktu jadi pengurus. Tapi ya sesuai lah sama konsekuensinya. Untuk bagi waktu sih saya cenderung ambil kuliah itu malam sama sore. Karena kalau kuliah pagi saya sering begadang waktu itu, jadi sering bangkung ya. Kuliah pagi pasti nggak masuk lah. Jadi pasti ngambil sore atau malam.
Kemudian untuk ngatur waktu lain sih kita pasti koordinasi itu penting. Jadi schedule nggak dadakan itu juga penting. Kita bikin sudah dari awal kegiatannya, proses rekrutmennya, kegiatannya tiap minggu, tiap 2 minggu sekali sudah kita rancang jauh-jauh hari. Jadi di sana itu kita bagi waktunya. Kalau memang ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, jangan dicontoh ya terpaksa saya titip absen waktu itu. Oke, jalannya titip absen berarti ya? Iya. Kalau lagi banyak-banyak kegiatan. Oh gitu. Iya. Terus Kak, terkait masalah, kan memang ini karena paguyuban dan organisasi yang berhubungan langsung ke masyarakat, pasti kan terhubung juga, apakah ada kayak perizinan-perizinan yang harus dilalui Kak Afrizal gitu untuk melakukan suatu kegiatan? Karena kan kalau seumpama kita internal gitu ya udah kita berembuknya cuma bareng aja, tapi kalau udah berinteraksi sama masyarakat kan banyak yang harus dilibatkan sih Kak. Itu gimana Kak? Kalau dulu kita itu sempat untuk meminta perizinan itu dari banyak pihak ya. Kita ngomong dari banyak pihak. Kebetulan kita itu backup dari mahasiswa dan kebanyakan UNED. Sebenarnya mahasiswanya banyak, ada yang dari IAIN juga. Tapi kita paling banyak dari UNED. Kita sempat, saya ketemu sama waktu itu Rektor Pak Hasan ya. Saya ketemu untuk bahas tentang paguyuban ini, minta izin karena mahasiswanya saya bawa, karena banyak yang dari luar kota waktu itu, relawan dari Panama. Dari rektoran sendiri saya minta izin secara tertulis dan lisan. Kalau keluarnya saya minta izin itu ke beberapa dinas terkait kayak lingkungan, kemudian dinas perikanan, karena kan dekat. Kalau perikanan kenapa? Karena kan daerah pantai dekat sama laut itu masih wilayah pengelolaannya dinas perikanan. Dan satu lagi itu saya izin ke Polres, ke polisi air. Jadi setiap kegiatan kita biasanya didampingi. Dari polisi air juga ada laporannya juga lah. Dari Polres itu ada laporannya untuk kegiatannya kita. Sama-sama bantu sebenarnya. Jadi bantu dari tim Polres yang polisi air itu yang ada di Puger, bahwa mereka memang benar-benar ada kegiatan, maksudnya menjaga kita lah, mengawasi. Itu sempat kita juga dari perizinan itu kita pakai media massa ya. Jadi koran, TV waktu kegiatan. Karena ini paguyuban kan masih non legal, masih belum legal ini. Nah sekarang ini lagi tahap saya masukkan ke CV. Jadi paguyuban ini nanti akan dinaungi oleh CV. Jadi di situ karena legal itu, makanya kita untuk perizinannya tetap tertulis, tapi kita nggak ada tuh yang namanya badan hukumnya itu kita nggak ada waktu itu. Cuma alhamdulillah dari niat baik kita dan kita terbuka transparan, alhamdulillah bisa. Hanya beberapa oknum masyarakat lah yang kurang belum menerima waktu itu. Ya, tapi dari pihak-pihak yang terkait sangat mendukung berarti ya kegiatan Kak Afrizal ini ya. Oke, ini udah jelas banget. Terus kemarin Sintia juga lihat-lihat itu ada rekruter relawan-relawan gitu ya Kak? Itu ya, ada syarat-syarat atau ketentuannya gitu atau gimana Kak? Kalau syaratnya sih sebenarnya kalau ketentuan ya WNI ya, WNA juga nggak apa-apa. Yang penting tetap peduli sama lingkungan. Selebihnya nggak ada syarat spesifik sih. Yang penting mereka bisa bagi waktu, bisa datang. Tetaplah paling dari banyak yang daftar pasti ada seleksi alam kan. Ini kegiatannya kan bukan cukup bisa dikatakan ekstrim juga, karena beberapa kegiatan itu kita berhadapan sama masyarakat, sama berhadapan sama alam ya. Jadi beberapa waktu pasang itu kita harus terjun ke daerah bantaran sungai atau pinggir pantai. Waktu pasang itu jadi keadaan air laut itu sampai dada. Jadi kita pernah nanam sampai dada. Akhirnya kita nanam itu sambil mengapung ya. Sambil ngapung kita nanam. Itu sempat pernah. Ya alhamdulillah lancar kegiatannya. Tapi tetap safety lah. Pernah juga kita nanam. Ada ceweknya juga waktu itu, ada fakultas dari kedokteran itu cewek-cewek ikut juga. Itu waktu nanam medannya itu banyak kerang tiram ya. Tahu kerang tiram kan? Nah, itu kan kerang tiram itu kan ada di tanah itu, ada di pinggir-pinggir itu. Itu kalau kena injak sama kaki itu jadi kayak semacam tersayat ya, tersayat. Kena gores gitu Kak ya, terluka. Kayak kena gores itu, kayak gitu. Jadi ya banyak lah.
Makanya untuk kegiatan kalau pas rekrutmen ini, kalau persyaratannya kita bebas, yang penting mereka daftar, mereka mau kumpul, mereka mau sharing, kita bawa untuk kegiatan, cukup itu aja. Cuma ini kita lama nggak rekrutmen ya, terakhir kita 3 kali rekrutmen. Kenapa kita nggak rekrutmen lagi? Karena ini masih pandemi. Teman-teman yang mahasiswa kan belum datang semua ini. Jadi kita memang yang mengandalkan itu mahasiswa untuk anggotanya. Karena kenapa? Ketika mahasiswa ini nanti ikut kegiatan kita di penanaman mangrove, punya ilmu tentang mangrove, punya ilmu tentang lingkungan, yang ketiga ini punya ilmu tentang masyarakat, dan terakhir ini yang paling penting punya ilmu tentang public speaking di masyarakat. Jadi di sana nggak melulu harus saya yang ngomong, harus saya yang ngasih edukasi sama materi, enggak. Jadi teman-teman relawan lain, ayo coba kamu bagian kamu kasih materi, bagian kamu kasih materi, seperti itu. Jadi langsung, kenapa kok tujuannya ke teman-teman mahasiswa, terutama di luar kota juga yang gabung, karena kita mau bawa pesan bahwa yang ilmu yang didapat dari Jember itu bisa diterapkan di daerahnya. Kalau nggak di daerahnya, minimal buat diri sendiri lah. Salah satu contoh, jangan buang sampah sembarangan. Itu mesti kita apa? Kita edukasikan ke anggota sendiri. Oke, berarti memang manfaatnya tadi yang disampaikan Kak Hurzel itu bisa meningkatkan kepedulian kita sebagai mahasiswa untuk ke masyarakat dan juga lingkungan, sama juga meningkatkan public speaking-nya ya Kak ya, supaya bisa apa ya, ya itu kan soft skill yang memang harus selalu dilatih terus-menerus kan Kak ya. Nah, berarti termasuk banyak juga Kak anggotanya yang masih mahasiswa ini. Terus kondisinya kan sekarang memang pandemi gini sih Kak. Apakah kegiatannya itu tertunda atau dipending, tapi dibanding-bandingin terus sampai sekarang nggak dijalan-jalankan atau gimana? Kalau untuk kegiatan selama ini masih pandemi ya, kita kegiatan tetap kegiatan itu kan kita pokoknya itu kegiatan kita ada 3. Yang pertama penanaman pasti ya. Penanaman. Yang kedua kita pembibitan. Pembibitan itu ada penyemaian juga kita. Kemudian yang ketiga kita nganalisis. Jadi nganalisis ini kita lihat tanaman-tanaman kita yang dulu-dulu ini hidup enggak hidupnya karena apa. Kemudian yang di lokasi A ini kenapa enggak hidup. Apakah ada lokasi baru lagi yang membutuhkan. Nah, itu kita cek semua. Untuk penanaman sama pembibitan ini kita sudah belum bisa melakukan, karena kalau saya sendiri yang melakukan atau pengurus lain kan ada mungkin yang aktif kan 3 kan atau 5 ya, itu tepar kalau sendirian ya. Karena kita bibitnya kita ngambil sendiri, kita nyemaikan sendiri, itu kadang yang kita semaikan itu bisa sekali semaikan ada 500 bibit. Jadi itu kalau ditanam sekali gitu Kak? Maksudnya dilakukan dalam 1 hari atau gimana? 1 hari. Jadi kalau penyemaian ini kan namanya program menabung mangrove. Jadi penanaman untuk mangrove itu ada 2. Yang pertama itu dari bibit mangrove yang bentuknya propagul. Bibit mangrove itu kan panjang kayak sapu. Separuhnya sapu lah, sekitar 50 cm. Itu langsung ditanam, itu bisa. Yang pertama. Yang kedua itu disemaikan dulu. Jadi ditaruh di polybag sampai keluar bakal daun 3 atau 4. Baru itu nanti yang kita tanam. Caranya ada 2 seperti itu. Kalau program menabung mangrove, itu kita semaikan. Jadi kita nggak mubazir bibit mangrove. Bibit mangrove yang jatuh bisa kita distribusikan ke daerah lain untuk penanaman. Jadi penanamannya nggak mesti di Puger, ada di Payangan, ada di tempat lain. Bibit ini bisa kita distribusikan. Nah, untuk yang penanam program menabung mangrove ini untuk penyemaian kita sudah belum bisa melakukan karena ada pandemi itu. Untuk penanaman, kita penanaman hanya skala kecil. Jadi mungkin yang ditanam itu antara 10 sampai 40 bibit saja. Itu penanamannya tapi sulam ya. Sulam itu jadi ada tanaman lain yang nggak hidup, kita ganti, kita tanam lagi di tempat yang sama. Kalau untuk analisisnya alhamdulillah tetap kita lakukan. Tapi biasanya jangka waktu itu dulu 3 minggu sekali, kita agak panjang ini, bisa sampai 6 minggu sekali, bakal 2 bulan sekali. Kita ngecek mangrove nih, tanaman kita yang usianya 5 tahun, 3 tahun ini keadaannya gimana sih, kemudian tanaman induknya keadaannya gimana, itu juga kita cek. Takutnya kalau nggak dicek, ya mohon maaf ya, karena kalau penduduk di sana itu yang peduli hanya sedikit.
yang peduli hanya sedikit. Jadi kita mau nggak mau harus ngecek langsung. Terakhir itu saya cek ada sekitar 7-8 pohon induk itu habis ditebang. Nah itu kan, waduh kok ditebang ini ya. Jadi kan kita ngerasa gimana ya kok bisa sampai ditebang. Iya. Ya itulah yang kita lakukan. Berarti rutin ya Kak Afrizal ke sana ya Kak? Rutin ke sana berarti ya, Kak rutin, Afrizal? Alhamdulillah. Ya. 7-8 pohon induk itu maksudnya pohon ini yang apanya Kak? Yang menjaga atau memang yang udah lama banget, udah ditanam dari dulu atau gimana? Jadi pohon induk itu kalau di Jember itu pohon yang sudah ditanam insya Allah dari tahun 98 sama 99. Jadi dengan masa usia seperti itu, pohon mangrove itu biasanya usia 5 tahun ke atas itu baru bisa mengeluarkan bibit atau buah 5 tahun ke atas, malah biasanya 7 tahun ke atas. Itu buahnya hampir tiap bulan itu ada atau bibitnya. Jadi itu yang harus kita jaga. Kalau waktu pohonnya itu kita ada yang motong, kan kasihan. Pohon mangrove ini fungsinya banyak sebagai tempat rumah tinggal ikan nih untuk ekonomi para masyarakat di sana. Kedua, untuk menjaga abrasi air laut. Ketiga, untuk menjaga kondisi tanah di sekitar. Pernah ada tanah jalan buatan ya, yang dari tanah ya, jadi bikin tanggul tuh. Itu longsor dulu. Semenjak ada mangrove ini, nggak pernah longsor sama sekali. Sama sekali. Malah kita pernah itu kegiatan nantang sama dinas ya. Pertentangan sama dinas itu sudah sejak lama ya. Jadi kita nantang sama dinas. Kita lihatlah yang baik itu proyek dari dinas. Jadi penahan abrasi itu dari plengseng. Plengseng tahu ya kalau di sungai itu pinggiran ada yang di semen atau di beton. Ya. Itu namanya plengseng. Kita dari tim paguyuban penanam mangrove, kita pakai mangrove, gak usah plengseng. Alhasil 3 tahun yang lalu kita lihat plengsengnya itu yang dari beton sudah terkikis abrasi, sudah mulai retak, longsor ke bawah. Mangrove-nya kita, alhamdulillah bertahan. Cuma gara-gara plengsengan itu beberapa pohon mangrove kita kena timbun ya, kena timbun semen atau beton kan ya mati. Cuma alhamdulillah nggak semua yang mati. Oke, berarti mangrove ini tetap bisa bertahan ya Kak ya di kondisi seperti itu? Tetap. Malah terakhir ini saya mau coba itu mangrove ditanam di air tawar. Karena saya pernah ngeriset mangrove untuk ditanam di air tawar, ternyata tumbuh. Cuma masa tumbuhnya itu memang cukup lama. Oke, banyak banget nih manfaatnya ternyata mengikuti kegiatan kayak gitu ya Kak. Aku tertarik banget sih. Nanti mungkin kalau udah di Jember dan offline bisa ikut-ikut kegiatan di Panama Jember ini ya Kak ya. Ya, monggo. Nanti kita bisa bakar-bakar ikan di sana kan. Oh, seru banget Kak, bakar-bakar ikan ya, nge-camp gitu ya. Ya. Nah, kita nih mau bahas tentang agribis juga nih Kak, selain tentang kegiatan yang Kak Afrizal jalani ini. Nah, gimana sih menurut Kak Afrizal tentang pangsa pasar atau ide-ide produk yang bisa menarik gitu untuk konsumen yang terutama yang bisa berjalan di masa-masa pandemi seperti ini? Untuk ngobrol agribis sekarang ya, untuk agribis itu sebenarnya kalau di masa-masa pandemi ini banyak orang bilang susah. Pertama, kita lihat dulu sudut pandangnya gimana. Agribis kan sebenarnya bisnis pertanian dan semacamnya dari hulu ke hilir ya. Jadi nggak melulu produk yang sudah diinovasi. Tapi produk yang belum diinovasi pun itu juga laku sebenarnya. Karena apa? Setiap orang butuh sayur. Setiap orang pasti ke pasar lah. Setiap orang pasti cari cabai, cari apapun itu. Kita sudah paham bahwa di Indonesia ini dari petani ke tengkulak, habis itu baru ke pasar. Modelnya seperti itu. Atau ke konsumen. Kadang ada tengkulak yang rese itu ngambilnya terlalu murah, itu kasihan. Nah, di sini kan kalau kita bicara untuk produk-produk yang belum inovasi ya, jadi produk-produk yang sudah ada, terutama di pertanian itu yaitu sayuran atau buah-buahan, itu kita bisa mutus dari situ. Jadi kita ambil tuh sayuran, langsung kita sediakan ke konsumen langsung tanpa ada tengkulak, itu insya Allah lebih membantu. Kemudian ada produk yang itu kalau produk seperti itu masih laku meskipun pandemi itu masih laku. Karena memang kebutuhan ya Kak ya.
karena memang kebutuhan. Dan saya ngalami sendiri, saya kan ada proyek ke sana tuh. Sudah ada proyek ke sana itu memang masih laku. Kita potong. Yang bikin kasihan itu kayak kemarin tuh harga cabai di Jember ya, di Ambulu sama di Kencong itu 5.000, bahkan kemarin 3.000 rupiah per kilo. 3.000, murah sekali itu. Di pangsa pasar lain, di kota lain, waktu itu di kota Blitar, itu harganya masih 15.000. Kita distribusikanlah ke sana. Jadi harga yang tadinya 5.000 kita beli, nggak 5.000, kita dari sana harganya seperti 15.000, kita ambil untung separuhnya seperti itu. Kasihan kalau terlalu ditekan ke bawah. Di pasar Tanjung pun saya yakin harganya nggak semurah itu. Cuma memang dari masyarakat itu nyarinya di mana sih? Kan ada masyarakat kalau mau beli barang kan dibagi dua ya, online sama offline ya. Yang online pun ya mungkin generasi muda sama beberapa usia yang 40 lah kayak gitu. Kalau yang di atasnya itu pasti mereka offline langsung cari. Itu mereka masih cari, terutama buah kayak alpukat kemarin saya cari itu, alpukat itu dapat harga 7.000, kemudian 12.000. Di pedagang-pedagang buah harganya cukup mahal. Waktu itu di Malang harga sampai 25.000. Seperti itu. Niat hati itu kita bukan mau merebut pangsa pasarnya dari pedagang-pedagang lokal lainnya ya, bukan di sana. Cuma bisnis itu kan selalu bicara tentang inovasi ya, entah itu dari produknya atau dari pemasarannya kayak gitu. Kalau yang produk secara inovasi untuk program agribis memang untuk pandemi ini kena dampaknya, kena dampaknya pasti kayak plantingnya kan pasti kena dampak kan ya. Iya sih Kak. Semuanya sebenarnya kena dampaknya. Saya ada teman itu, dia punya pertanian bunga ya, itu ya juga kena dampak. Biasanya harga bunga mawar itu satu tangkai itu bisa 10.000, itu malah satu tangkai 10.000 dapat bunga lainnya juga, dapat lavendernya juga. Dapat semua loh. Kenapa Mas kok jadi murah? Ya kalau percuma. Ini kan bunga kan bisa layu ya. Yeah. Gak dijual atau dijual ya tetap segitu yang kita keluarkan. Kalau untuk sekarang lebih ke inovatif untuk orang-orang yang kekinian ya. Jadi mereka punya pengen tahu, dari rasa ingin tahu, jadi kayak pokcoy ya, kemudian pakcoy ya, kemudian dari tanaman-tanaman dari luar itu kan tanaman-tanaman Eropa ya yang dibawa masuk ke sini, itu mereka bikin, ada juga mereka bikin secara vertikultur atau secara hidroponik, aquaponik, itu mereka bikin seperti itu. Cuma itu yang terdampak. Oke Kak, berarti saran dari Kak Afrizal ini sebenarnya produk-produk yang masih ada sekarang yang belum diinovasi itu masih banyak dan masih pasti laku gitu Kak ya. Contohnya kayak sayuran tadi gitu, bisa ngambil dari produsen-produsen yang murah, terus nanti kita jual ke tempat-tempat lain gitu. Apalagi mungkin bisa ditambah dengan branding ya Kak ya, mumpung sekarang lagi pandemi kayak gini, dibungkus dengan baik, higienis, jadi orang tuh ngelihatnya kayak bisa tertarik kayak gitu ya Kak ya. Apalagi kan sekarang itu nyarinya ya, yang simple-simple gitu. Yang simple di branding. Hal lucu juga tentang branding itu seperti ini ya. Hal paling dasar tentang branding ya. Kalian tahu Melijo kan? Iya. Ya, tahu kan Melijo kan? Iya, Kak. Melijo itu branding atau enggak? Melijo itu branding. Brandingnya gimana? Orang pasti beli, katakanlah Melijo itu bilang ke si Ibu A gitu ya. Beli sayuran ke si Ibu A aja. Ke dagangannya Ibu A. Dari konsumen sudah bilang sayuran ke Ibu A, itu sudah nge-branding. Apalagi kalau bisa dibilang kayak Cynthia, ada packaging-nya, ada namanya, itu lebih inovatif sekali. Itu. Rata-rata ini ya, hampir semua petani itu, mereka punya lahan, mereka punya tanamannya. Pada saat mereka panen, itu pikirannya petani itu cuma satu. Ya caranya barang ini langsung keluar. Bahasa kasarnya itu barangnya itu mau dibuang kemana, itu harus cepat. Kalau dari tengkulak itu
kalau kita bisa ngasih harga, meskipun kita nggak ngambil banyak ya, biasanya kan kalau usaha-usaha di awal kan kita pasti mainnya nggak terlalu banyak kan. Iya, iya, Yang Kak. penting ada relasi dulu. Kalau kita ngambil harganya itu masih bisa di atas harganya tengkulak, kenapa enggak? Pasti mereka kasih. Pasti. Yang penting kalian tahu lah ke petaninya langsung, ngambilnya ke petaninya. Itu banyak. Kemarin yang lumayan ya itu cabai itu sampai 5.000, 3.000. Kasihan itu. Terlalu murah ya Kak akhirnya ya. Tapi Terlalu mungkin mereka yang penting untung, ada untungnya aja kali. Tapi mereka nggak mikir untuk untung sebanyak-banyaknya yang bisa mereka dapat gitu ya Kak. itu malah yang kemarin itu dengan cabai harga segitu, beberapa petani itu nggak memanen cabainya. Karena kenapa? Kalau petaninya manen, otomatis ada buruh upahnya buat metik. Ya. Kemudian ada transportasinya. Kadang itu ada tengkulak, itu yang memfasilitasi buruh dan transport, ada yang enggak. Nah, petani itu yang memfasilitasi sendiri, akhirnya dibiarin udah cabainya, diambil seperlunya, biar enggak tekor untuk biaya operasionalnya itu. Seperti itu. Kalau untuk yang terbarukan sih inovasi-inovasi lain untuk agribis sebenarnya banyak, kayak memanfaatkan halaman yang nggak terpakai, memanfaatkan tempat-tempat bekas, barang-barang bekas seperti itu. Karena kan ada cara tradisional sama modern ya. Cara tradisional itu kita nanam di lahan, jadi ditaruh bawah dan itu berbaris. Jadi semisal berbaris ada 10 saf, ya 10 saf itu kan. Iya. Tapi kalau penanaman modern itu beda. Jadi penanamannya itu bisa ke atas. Jadi ke atas 5 saf, ke samping 5 saf, sudah 10 saf. Dengan lahan yang sempit sudah 10 saf ke atas. Jadi pemanfaatan lahannya itu Kak ya, yang penting juga. Iya, benar. Itu teman-teman kalau semisal ada, ini saya ada proyek ke arah sana kan ya. Kita kebetulan istri kan suka penanaman sayur dan sudah melakukan beberapa hal. Ini kita mau bikin tuh penanaman sayur dengan konsep ramah lingkungan, jadi memanfaatkan barang-barang bekas, kemudian juga ada metodenya, tapi kita tanamnya pakai lahan yang terbatas, lahan yang seadanya kita pakai itu. Berhubung lahan seadanya, jadi kita cari titik-titik tempat yang bisa kita ajak join tuh kerjasama. Siapa punya halaman, ayo kita joinnya kerjasamanya, teknisnya kalau diomong di sini panjang ya. Yang penting intinya kita di situ nanam bareng kayak gitu. Oke, jadi mencari teman yang punya lahan supaya kita bisa bekerja sama bareng gitu ya Kak. Itu bisa jadi salah satu peluang nih buat teman-teman semuanya yang mau usaha di bidang agribisnis. Nah ini yang terakhir kontak-kontak. Iya, siap Kak. Teman-teman nanti bisa tanya-tanya yang minat banget, nanti dikasih kontaknya sama teman-teman panitia. Nah ini terakhir mungkin Kak ya, karena waktunya memang sedikit terbatas. Nah ada nggak sih tips dari Kak Afrizal ini buat teman-teman anggota muda ataupun pengurus yang mau membangun usaha di bidang agribis gitu Kak? Ada nggak sih tips and triknya gimana caranya? Biar ya udah ayo usaha aja dulu. Insya Allah untuk tips dan triknya, yang pertama kalian niat dibarengi sama doa ya. Niat dibarengi sama doa. Yang pertama itu dulu. Habis niat sama doa, kalian ini berhubung kita di agribis pasti kita bermain, kalau produk ya hasilnya, kalau penanaman ya sama tumbuhannya atau tanamannya. Jadi kita harus perilakukan, mereka kan makhluk hidup ya, punya nyawa. Kita harus pelajari itu mereka gimana, tanamannya gimana. Kita harus tahu karakternya tanaman itu gimana. Kalau hasilnya atau tanamannya yang sudah dipotong, yang sudah dipanen, kita harus tahu itu bisa tahan berapa lama. Kita harus pelajari lah. Intinya mempelajari tentang tanaman sama produknya. Ada 2 yang harus dipelajari. Itu yang harus kalian siapkan sebelum kalian menanam. Selebihnya kalian jangan di awal itu kalian nanyakan nantinya kalau sudah nanam kita jual kemana ya, Insya Allah sebelum kalian berpikir jual di mana sambil kalian jalan, insya Allah nanti ada pangsanya. Karena apa?
di agribis, terutama kalau kalian menanam, kalian butuh waktu yang lumayan. Jadi daripada kalian buang waktu untuk cari pangsanya, lebih baik kalian kalian pakai untuk actionnya, prakteknya kalian pakai untuk itu. Karena apa? Saya juga bilang juga sama ke istri saya. Istri saya kan hasil doktrin saya juga ya. Itu saya bilang, saya nggak peduli mau keluar modal berapa, yang penting itu kamu pakai untuk action, nyoba, pengen nanam apa, pengen bikin apa, itu bisa. Saya nggak menuntut untuk hasil itu adalah bonus ya, hasil itu adalah bonus. Yang penting proses itu adalah kebutuhan. Jadi yang saya butuhkan itu prosesnya. Mau rugi nggak apa-apa, yang penting kamu sudah tahu prosesnya. Yang hasil itu bonusnya. Nanti dijualnya kemana? Konsep pemasaran itu bisa dipelajari. Apalagi di era sekarang ya, kita bisa pakai digital marketing, kita pakai offline, online, teman-teman semua, itu insya Allah cukup bisa lah buat itu. Yang penting itu tadi, jangan ada niat, doa, kemudian kalian pelajari tanamannya. Setelah kalian pelajari tanamannya, action lah, dan jangan takut kalian rugi. Saya pernah ketemu sama temennya almarhum Bob Sadino. Waktu itu Mas Jai, waktu saya ada kegiatan di Malang, beliau bilang sama kayak almarhum Bob Sadino. Bob Sadino kan ini pengusaha di bidang agribis kan ya, yang bawa telur ayam coklat pertama kali itu, ayam horn itu ke Indonesia itu beliau, Bob Sadino. Beliau bilang, buat berbisnis, ngapain kita bisnis, ngapain kita belajar bisnis untuk jualan. Jadi kita mau jualan itu belajar dulu, padahal kan jualan itu mengalir. Nah, di situ yang saya tangkap, memang harus dipelajari, tapi yang dimaksud adalah kalian belajarnya pada saat action. Apalagi agribis itu asik loh. Agribis itu asik. Oke, asik banget Kak. Gimana tuh asiknya? Kita bisa kembali ke masa kecil ya, main tanah. Di situnya ya Kak ya. Dan ini agribis itu asik karena apa? Kita memang berbisnis di situ, tapi di sisi lain kita ikut campur tangan dalam hal sederhana ya. Kalau menanam kan pasti kita membantu untuk membuat makhluk itu hidup. Di situ kita asiknya, ini loh tanaman yang kita bikin hidup. Padahal hidup itu kan karena Tuhan Yang Maha Esa ya. Yeah. Nah, itu tapi lewat kita, asiknya, senengnya itu di situ. Oke, jadi dari Kak Afrizal ini untuk teman-teman yang mau usaha mulai aja dulu, nanti akan sambil berproses kita akan menemukan jalan pasarnya sendiri kayak gitu ya Kak ya. Iya, benar. Nah, ini waktunya udah selesai nih Kak. Sangat terbatas, sudah pengen banget sharing-sharing lagi sama Kak Afrizal. Makasih banyak ya Kak Afrizal udah sharing dan juga menyempatkan waktunya, sangat menginspirasi sekali. Kak, foto ya Kak? Ya, foto. Ayo. Ya. Oke, sip. Action banget aku. Oke, sangat menginspirasi banget nih tadi dari Kak Afrizal buat teman-teman, buat kita juga sebagai anak milenial, supaya bisa tetap peduli sama lingkungan sekitar juga, dan tetap harus belajar untuk berwirausaha, gitu ya Kak ya. Makasih banyak ya Kak Afrizal. Sama-sama, terima kasih, dan semangat ya buat adik-adik semua. Dan ya, Kak. Ada Dava tadi ya? Dava ditunggu. Ada Kak. Ya, terima kasih ya. Yuk, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Kak Afrizal. Nah, tadi kita udah sharing banyak hal nih mengenai penanaman mangrove yang diikuti oleh Kak Afrizal ini. Sekarang kita beralih ke materi kedua kita pada pagi hari ini, yaitu adalah Kak Husnia dengan konsentrasi divisi kerajinan tangan. Nah, Kak Husnia ini adalah teman satu bidang saya di KSKM 2021 yang menjabat sebagai anggota bidang penelitian dan pengembangan, bagiannya penelitian. Nah, dari pengalaman Kak Husnia ini juga yang bisa membuat kita tertarik dan pengen banget sharing-sharing bersama tentang bisnis yang sedang Kak Husnia geluti saat ini. Masih muda,
kuliah sambil berwirausaha, why not kan? Siapa nih yang kok bisa kayak gini tuh, keren banget berarti. Jadi Kak Husnia ini owner dari @flowerku.id, di mana usahanya ini bergerak di bidang kerajinan tangan. Nah, kalau kalian teman-teman bisa scroll juga atau kepo-kepo Instagramnya di @flowerku.id. Halo Kak Husnia. Halo Kak Cynthia. Halo, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik, baik banget atau baik aja nih? Baik banget. Oke, akhirnya nih bisa ketemu dan juga ngobrol-ngobrol langsung ya, walaupun emang sekarang virtual karena kendala pandemi nih. Kita mulai aja serinya ya Kak ya. Langsung aja gimana? Boleh? Ya, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman dari SKM, anggota maupun pengurus, bisa langsung aja ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti akan kita bacakan di sesi akhir diskusi. Nih, aku udah stalking juga di IG-nya usahanya Kak Husnia juga. Produk Kak Husnia ini buket ya? Iya, benar buket. Buket, oke. Maaf. Nah, itu ada buket hijab, ada snack gitu ya Kak. Ada apa lagi tuh Kak? Sebenarnya ada juga buket flanel, terus buket uang juga. Cuma ini yang flowerku ini IG kedua, yang pertama itu kena hack yang waktu itu, yang dari 2018 kena hack. Jadi ini baru. Dari dulu sebenarnya dari tahun 2018 ya Kak ya? Dari SMA berarti usahanya? Iya, dari SMA. Oke, keren banget sih. Terus berarti sekarang masih merintis nyari-nyari followers lagi gitu ya Kak ya? Ya, benar. Ya, makanya teman-teman harus follow nih, harus follow semuanya di @flowerku.id. Nah, dari awalnya waktu SMA tuh gimana sih ceritanya kok Kak Husnia bisa punya ide untuk bisa membangun usaha buket ini? Ceritanya tuh gimana? Jadi awalnya itu pas 2018 itu kelas 11 SMA. Kan kakak kelas mau perpisahan tuh kan waktu itu kan. Terus aku tuh pengen ngasih buket gitu kan, tapi kakak kelas yang mau kasih itu banyak. Jadi mikir lagi, kayaknya kalau buat sendiri budgetnya tuh bakal lebih murah dibandingkan kalau beli kayak gitu. Awalnya sih dari itu gitu. Jadi awalnya itu bukan karena kayak pengen punya bisnis ini, bukan. Jadi awalnya tuh kayak dari situasi aja tuh. Oke, dari mungkin dari kebutuhan ya Kak, karena Kak Husnia nih butuh buket untuk dikasihkan ke beberapa orang, terus karena pengennya yang murah gimana ya, akhirnya bikin sendiri dan itu akhirnya memunculkan idenya, bukan karena aku pengen usaha bisnis apa ya, bukan kayak gitu berarti ya? Iya benar. Oke. Nah, dari situ akhirnya Kak Husnia belajar atau otodidak tiba-tiba bisa atau gimana tuh? Cari-cari info untuk bikin buketnya dari mana? Dari referensi YouTube sih sebenarnya. Cuma pas SMP itu juga sempat, dulu kan zamannya bros tuh, gede-gede ya, kan. Benar. Dari kain perca juga. Nah, itu tuh dari SMP itu aku juga udah itu jualan-jualan kayak gitu. Jadi ada basic lah sedikit buat bunga-bunga flanel kayak gitu. Jadi juga pas mau mikir kayaknya buat sendiri aja deh. Nah, itu tuh juga mikirnya kayak pasti bisa gitu. Oke, jadi diawali dari SMP gitu ya. Berarti mulai SMP Kak Husnia udah suka bikin sesuatu ya Kak ya? Iya, benar. Berarti jiwa seninya tuh dari SMP Kak Husnia ini. Dari SD kayaknya. Dari SD? SD bikin apa nih Kak? SD sebenarnya lebih ke suka apa sih ya? Suka jual-jual kayak gelang-gelang gitu-gitu loh. Gelangnya gelang kain atau? Gelang-gelang ya di toko itu dulu kan kayak gelang tuh cuma 1000-an kayak gitu deh, terus dijual ke teman kayak gitu. Jadi kayak udah Oke. Jadi emang dari awal udah pengen berwirausaha gitu ya. Dari SD loh. Keren banget. Sangat kreatif loh Kak Husnia ini. Nah, itu akhirnya mulai dari idenya itu kan tadi kan muncul nih ide, akhirnya dari kebutuhan itu tadi kan akhirnya ada ide untuk membuat usaha. Nah, itu prosesnya gimana? Akhirnya bisa benar-benar membuka nih, aku buka usaha nih gitu, gimana ceritanya? Prosesnya kan awalnya kan lihat referensi YouTube gitu, terus habis itu habis mempertimbangkan semuanya, itu tuh beli bahan, dan beli bahannya juga
nggak langsung sebanyak itu. Jadi kayak perlahan-lahan gitu loh. Awalnya kan memang mau nyoba dulu. Jadi beli flanel tuh yang kecil, bukan yang kayak per meteran gitu. Jadi dulu tuh harganya kalau nggak salah 1.500 atau 2.000 gitu. Aku Iya, beli iya, segituan. banyak warna. Jadi awalnya tuh dari situ. Terus habis itu nyoba-nyoba lah buat, ternyata oh iya lumayan bagus juga. Terus di apa namanya, aku promoin di IG sama WA, ternyata banyak juga yang nanya-nanya gitu, banyak yang minat. Itu sih. Berarti emang langsung dari awal buat itu langsung banyak yang itu ya Kak, langsung minat gitu untuk beli di Kak Husnia. Ya. Atau di situ di sekolahnya jarang mungkin ya yang jualan seperti itu waktu itu. Di kalangan anak SMA kan mungkin jarang yang punya usaha buket gitu Kak ya. Ya, kalau yang pas di SMA ya jarang sih yang punya gitu. Oke, ketika Kak Husnia ini menjalankan, mulai merealisasikan idenya supaya bisa jadi bisnis, itu ada nggak halangan-halangan yang akhirnya membuat Kak Husnia ragu atau lancar aja gitu? Kalau ragu sih pasti ada. Lancar-lancar juga ya dibilang lancar-lancar. Cuma ragunya itu kayak kalau kita ngeliat pesaing gitu tuh kayak yang followernya banyak gitu tuh kayak sempat insecure gitu loh. Followerku masih dikit gitu, terus si pesaingku tuh followernya banyak, terus yang pesen juga banyak, jadi sempat insecure-nya tuh di situ sih, ngeliat pesaing kayak gitu, kayak insecure gitu. Oke, jadi halangannya sebenarnya halangan internal ya Kak ya, kayak rasa insecure, nggak percaya diri, kayaknya orang lain nih bisnisnya kayak lebih keren deh kayak gitu ya. Ya, ya. Padahal sebenarnya kan Kak Husnia nih namanya memulai kan pasti ada proses kan Kak ya. Ya, terus mengatasinya tuh gimana? Rasa-rasa nggak percaya diri gitu. Akhirnya gimana prosesnya supaya Kak Husnia tuh ya udah deh, emang namanya bisnis pasti ada saingannya kayak gitu-gitu, gimana? Ya, jadi kan juga ngelihat kan dari pesaing-pesaing tuh keunggulannya di mana kayak gitu, terus mereka tuh buat stiker, buat apa, akhirnya aku tuh juga mulai buat kayak gitu, buat biar apa ya, kayak biar lebih menarik gitu. Terus dari packagingnya juga aku kasih tas kayak gitu-gitu kalau kalau pas nganterin kayak gitu. Oke, berarti Kak Husnia berinovasi gitu ya, ngelihat apa sih, merefleksi ya, apa sih kurangnya produkku gitu, terus apa sih kelebihannya pesaingku, dan kalau bisa memang melebihi inovasi dari pesaing kita supaya tetap bisa bersaing di kalangan itu tadi ya. Terus Kak Husnia ini selain udah bersaing nih, udah mencoba bersaing, apakah pernah ada gitu yang konsumen-konsumen yang ngomong kayak kok lebih mahal ya, biasanya kan gitu kan perbandingan harga. Paling kan buket-buket gini, kalau misalkan buket snack ya biasanya itu kayak snacknya cuma segini, kok mahal sih bikinnya gitu. Pernah nggak ada yang bilang kayak gitu Kak? Kalau sejauh ini sih belum, karena kan aku tuh sesuai budget mereka gitu loh, request. Jadi budget mereka berapa ya aku sesuaikan gitu sih. Tapi sejauh ini juga gak ada yang membanding-bandingkan. Oke, berarti order by request ya Kak ya? Jadi requestnya berapa akan dibikinin sama Kak Husnia gitu ya? Ya. Oke, nah untuk membangun usaha ini di usia muda, apalagi lagi kuliah gini, itu kan gak gampang ya Kak ya. Apalagi Kak Husnia mulai dari SMP loh tadi, bikin bros gitu ya. Terus SMA bikin buket gitu. Terus ada nggak beberapa orang yang memang mendukung gitu usahanya Kak Husnia ini? Mohon maaf, Kak Cynthia boleh diulang nggak? Barusan soalnya ada ini. Oke. Gini, kalau kita memulai bisnis itu kan pasti apa ya, ada tantangan-tantangan tadi kan yang dihadapi Kak Husnia. Nah, kira-kira ada nggak sih beberapa kan, dan sulit gitu untuk melakukan bisnis di masa-masa sekolah ataupun masa-masa kuliah kayak gini? Ada nggak beberapa orang yang mendukung Kak Husnia gitu dalam mendirikan usaha ini, sampai bentuk dukungannya itu kayak gimana sampai Kak Husnia bisa berjalan sampai sekarang? Yang pertama sih pasti keluarga. Jadi modal juga disupport kan. Terus teman sih yang paling paling membawa dampak ke aku, karena dulu pas promosi juga teman-temanku yang pada promosiin, dan akhirnya itu impact-nya tuh besar banget kayak gitu. Dari teman-teman itu yang jadi orang-orang tuh tahu dari teman-temanku itu kalau aku jualan buket kayak gitu. Oke, jadi keluarga sendiri selalu mendukung berarti ya Kak ya?
Terus betul. teman-temannya Kak Husnia ini memang kalau seumpama ada acara-acara gitu pasti pesennya ke Kak Husnia. Iya. Mm-mm. Oke, biasanya ramenya itu pas kapan Kak? Masa-masa kayak gimana? Biasanya sih pas musim perpisahan, yudisium, gitu-gitu biasanya. Oke, Apalagi perpisahan SMA sih paling banyak. perpisahan SMA, wisuda gitu ya Kak ya. Ya. Berarti memang sedikit apa ya? Kalau lagi banyak orderan gitu, gimana Kak? Cara ngatur waktunya? Kan sekarang nih usaha itu kan memang sangat menyita waktu ya, apalagi ini sebagai mahasiswa nih, Kak Husnia nih semester 5 lagi kan, semester udah tergolong tua gitu semesternya maksudnya. Nah, terus ada nggak sih tipsnya gitu, gimana caranya bagi waktu antara kuliah, bisnis, terus Kak Husnia juga ikut UKM kan, KSKM bareng aku gitu, atau mungkin Kak Husnia juga masih punya kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Kan pasti sibuk banget, gimana tuh caranya ketika banyak orderan tuh nggak pusing nggak Kak? Enggak sih, biasanya kalau buka flanel itu tuh apa? Aku tuh udah pola dari bunganya itu udah aku siapin gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang pesen itu tuh tinggal ngerangkai aja. Jadi emang aku biarin gitu loh, kalau aku ada waktu kosong pasti aku bikin polanya itu yang tapi bunga-bunga yang basic ya, kayak misalkan mawar, tulip kayak gitu. Yang emang bener-bener orang cari, sama warnanya juga biasanya kayak aku ngambil-ngambil yang bener-bener emang sering orang minta gitu, warna merah, bunga putih kayak gitu, bunga mawar. Jadi udah disiapin gitu. Ya Tinggal udah. ngerangkai aja kalau orang pesan. Oh, jadi ketika ada orang pesan biasanya ada persiapan, udah ada stoknya gitu Kak ya. Ya. Jadi bukan nggak bikin dari nol ketika udah orang pesan baru kita bikin apa namanya bunganya gitu ya. Tapi kecuali kalau requestan, misalkan request warna, request apa gitu itu ya baru kita bikin lagi gitu sih. Jadi kebanyakan buketnya buket flanel ya Kak. Flanel, iya kalau dulu flanel. Kalau sekarang lebih banyak orang mintanya tuh buket hijab sama snack sih. Oh ya, hijab sekarang emang lagi banyak sih. Kaosnya pernah nerima buket-buket snack, buket-buket itu nggak apa uang. Yang sekarang kan lagi itu banget nih. Lagi hits banget nih Pernah, buket uang. tapi dulu coba sekali. Tapi habis itu nggak ada, belum ada yang request Belum. lagi. Oke, jadi benar-benar sesuai requestnya aja ya mau buket yang kayak gimana. Iya benar. Ada perbedaannya nggak Kak? Kayak bikin kesulitannya itu gimana? Antara bikin buket snack atau bikin buket bunga itu ada tingkat kesulitannya masing-masing atau sama aja semuanya? Kalau yang paling susah sih emang buket flanel, karena kan kita masih gunting polanya, terus habis itu ngerangkai, terus habis itu masih wrapping bungkusnya. Jadi paling lama sih buket flanel. Cuma kalau paling cepat itu tuh buket snack, karena kan kita udah ada snacknya. Jadi tinggal nusuk pakai sate terus dirangkai gitu. Jadi paling lama sih buket flanel. Oh iya, karena ada proses untuk buat bunganya itu ya Kak ya. Iya, Iya iya. sih. Oke. Nah, dalam membangun bisnis ini kan pasti nggak mulus-mulus aja ya kan. Pasti ada kendala-kendalanya gitu. Selain kendala internal tadi terkait waktu, terus nggak percaya diri, terus ada nggak kendala lain yang ditemui Kak Husnia ini? Mungkin dari eksternalnya selain apa namanya, selain pesaing tadi, apakah ada? Atau mungkin internalnya juga boleh. Kalau kendalanya itu pernah sih dapat orderan dari beda, sebenarnya satu kota, cuma beda jauh gitu loh. Itu hampir ke perbatasan Pamekasan, aku kan di Sumeneb. Jadi itu tuh jasa pengirimannya aku pakai JNT. Nah itu estimasi sampainya itu 1 hari doang. Ternyata pas nyampe itu 3 hari. Itu sih kayak gimana ya, takut ngecewain aja gitu. Tapi kan itu kan bukan pure salah dari aku kan. Aku juga pengirimnya udah sebelum dia hari H dia pesen itu gitu. Oke, jadi terkendala di pengiriman gitu Kak ya. Pernah kayak gitu. Itu di mana Kak? Ngirimnya kemana itu? Ngirimnya lewat JNT waktu itu. Oke. Mungkin emang ya kalau pengiriman emang bukan salah itu ya, bukan salah apa ya namanya, salah dari penjualnya, tapi salah dari ekspedisinya itu Kak ya. Cuman Iya. akhirnya Kak Husnya kayak nggak enak sendiri gitu kali. Oke. Nah terus kalau kayak gitu Kak Husnya gimana ke konsumennya?
aku tiap hari tuh, bukan tiap hari sih, bahkan seberapa jam sekali aku selalu nanya gitu, udah sampai belum gitu. Terus aku juga nanya sama ininya, kontakan sama si GNT-nya itu, katanya memang lagi ada di mana kayak gitu, masih belum sampai kayak gitu-gitu terus. Aku pantau terus kayak gitu, aku juga minta maaf karena takutnya kan udah lewat gitu loh 3 hari. Iya, karena acaranya hari hari apa, datangnya hari apa gitu ya Kak ya. Iya, iya sih. Tapi kaosnya tetap tracking terus. Oke. Terus kalau tadi ramenya itu di acara-acara kalau lagi kelulusan gitu, akhir-akhir semester gitu, rame akhir-akhir tahun. Terus kalau seumpama hari-hari biasa kayak gini kan mungkin nggak serame itu kan Kak ya, mungkin biasa atau mungkin malah menurun gitu tingkat permintaannya. Itu gimana Kak Usnia mempromosikan lagi supaya apa ya, supaya naik lagi gitu permintaan buket ini di Instagram atau ke orang gitu. Iya, pasti kalau kayak gitu kan bukan musiman sih ya, tapi kayak bukan kebutuhan yang setiap hari orang butuh kan. Aku suka sih kadang baru-baru ini buat reels kayak gitu di IG ku yang flowerku itu. Jadi mungkin nanti orang bakal tertarik kayak gitu-gitu. Oke, jadi digital marketing ya Kak, balik lagi. Jadi ngikutin perkembangannya sekarang itu kan memang lagi reels kayak gitu. Kayaknya semua orang lagi bikin reels. Jadi Kak Husnia mulai-mulai buat itu ya, biar orang notice. Kak Husnia bikin TikTok nggak? Buat produknya? Belum sih, kalau TikTok belum. Kalau TikTok belum, berarti masih IG aja ya Ya, masih di untuk IG. promosinya. Oke. Nih terakhir nih Kak, pertanyaan tadi udah ditanyain juga sih ke Kak Afrizal, cuman aku pengen tanya lagi nih ke Kak Husnia, mungkin punya pendapat-pendapat lain. Nah bisa Kak Husnia bisa nggak ngasih tips atau trik gitu buat teman-teman KSKM yang ingin berwirausaha di bidang kerajinan tangan ini gitu. Kira-kira apa yang harus dimulai dulu, terus tekadnya harus kayak gimana supaya bisa menjalankan usaha. Gimana nih Kak? Pertama sih dari kemauan sendiri, niat, doa juga. Terus juga jangan pernah takut untuk memulai, sama jangan takut buat nyoba, buat salah, kayak gitu nggak apa-apa. Kan kebanyakan orang kan takut salah, kayak gitu, takut nanti rugi atau apa. Jadi nyoba aja dulu. Kadang dari apa ya, dari kesalahan itu yang ngebuat eh, bisnis kita tambah ini ke depannya gitu sih. Oke, jadi coba aja dulu. Nanti kalau rugi ataupun kita nemuin struggle, kesalahan, kita bisa belajar dari itu, gitu Kak ya. Nah, Iya. kalau kaosnya ini pernah nggak rugi? Atau sejauh ini masih aman-aman aja? Sejauh ini sih aman-aman aja karena kan PO kan. Terus Jadi, terus kan bahan-bahannya juga bisa disimpan, bisa dipakai beberapa bulan lagi. Jadi nggak, sejauh ini masih belum ada kerugian-kerugian yang kayak gitu. oke, karena memang mungkin perhitungannya itu kayak jadi setiap order karena ordernya itu satu satuan gitu, ngitungnya biayanya berapa dan akhirnya harganya berapa gitu ya. Oh, harga yang ditentukan sama customer-nya itu berapa, Kak Husnia menyesuaikan gitu ya. Mereka. Jadi tetap pasti ada untungnya. Iya, benar. Menjanjikan banget berarti usahanya Kak Husnia ini ya. Iya, tapi iya sih lumayan. Kalau pas lagi musim kayak gitu, perpisahan, wisuda, jadi SIM tuh ya lumayan. Lumayan banget ya Kak buat jajan-jajan, jalan-jalan nongki gitu ya. Cukup banget nggak? Cukup sih, cukup aja. Cukup aja, cukup banget. Oke, tadi kita bahas lagi terkait ekspedisi nih, Kak. Tadi sempat emang ada beberapa yang dikirim. Kan kebanyakan kalau aku sendiri sih kalau pesen buket itu jarang yang jauh. Karena memang ya itu tadi, lebih baik kan diambil karena buket itu kan kayak apa ya, kayak karyanya itu di situnya gitu, di bagusnya penataannya itu. Nah, gimana Kak Husnia mengantisipasi supaya nggak ada kerusakan di buketnya Kak Husnia waktu nyampe ke orang? Jadi sebenarnya nggak terlalu satu kota, tapi jauh gitu loh. Tapi nggak jauh-jauh banget, tapi jauh gitu. Nah, itu Oke. aku pakai ini awalnya aku lapisin kardus yang kotak dulu biar nanti dia itu nggak, si spanbondnya itu nggak gerak-gerak. Jadi atas bawah itu aku kasih kardus yang datar. Terus abis itu aku lapisin lagi. Terus terakhir itu aku masukin kardus lagi. Jadi kan aku juga belum punya bubble wrap kan ya.
Oh gitu. Jadi waktu itu Jadi masih belum. iya cuma 2 kali yang pesen pesen sampai jauh itu cuma 2 itu. Jadi sekarang masih mikir-mikir lagi kalau dapat pesen yang jauh itu diterima enggak gitu. Oke, jadi memang packagingnya harus modal banyak ya Kak kalau di ekspedisi kayak gitu. Ada tambahan nggak Kak? Maksudnya ngenain kayak biaya pengiriman gitu? Enggak sih, kalau biaya pengirimannya kan si konsumen yang anu. Yang nanggung? Ya, Iya itu packagingnya itu tadi yang kan banyak tuh Kak. Di kardus lagi, diapain lagi gitu. enggak sih. Tetap ditanggung kaosnya? Ya, Oke. karena juga baru 2 sih. Jadi aku masih belum Iya. terlalu Oke, kebanyakan itu ya COD gitu ya ketemu. ya. Untuk oke. Makasih banyak ya Kak. Aduh, keren Sama. banget sih usahanya nih. Dari kaosnya tentang buket gitu ya, tentang kerajinan tangan, dan ternyata kaosnya juga udah usaha dari apa, dari SD jualan gelang, terus SMP-nya jualan bros, SMA-nya sampai kuliah jualan buket. Ini keren banget. Jadi teman-teman yang lain juga jangan ragu untuk tetap mulai untuk berwirausaha apapun itu usahanya. Oke, memasuki sesi diskusi. Dari teman-teman KSKM bisa menyampaikan pertanyaannya langsung, bisa langsung open mic aja, nanti bisa raise hand ya, nanti saya persilakan untuk open mic, atau juga bisa menyampaikannya pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Silakan teman-teman. Oke, ada pertanyaan nih. Pertama, sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lain, bisa raise hand atau langsung ketik di kolom chat aja ya. Dari anggota muda, Tri Dewi Mayangsari, izin bertanya, pertanyaan pertama untuk Kak Husnia. Menurut sharing Kak Husnia, berarti sudah sejak SD kan Kak Husnia udah mengetahui skillnya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kita bisa mengetahui skill kita? Lalu itu untuk pertanyaannya ke Kak Husnia ya. Dan pertanyaan keduanya untuk Kak Afrizal dan juga Kak Husnia juga, gimana caranya supaya bisa berkomitmen di usaha kita? Karena semakin ke sini semakin beraneka ragamnya usaha yang mungkin laba atau peluang ke depan itu lebih besar, Kak. Oke, mungkin ke Kak Husnia dulu ya, karena pertanyaan pertamanya ke Kak Husnia. Silakan Kak Husnia, mungkin bisa dijawab gimana cara kita tahu skill kita gitu, apalagi mulai SD. Kalau aku sih karena pertama sih aku suka gitu loh, kayak nawarin kayak gitu-gitu, promo-promo tuh aku suka. Jadi kalau temen juga dulu kayak ada binder kan, binder binder pas tuker-tukeran kayak gitu. Nah itu tuh aku juga kadang waktu itu ngejualin kayak gitu. Jadi suka aja gitu, awalnya berawal dari suka. Kalau untuk mengetahui itu menurut aku sih balik lagi ke diri masing-masing gitu sih. Aku soalnya emang suka gitu, basicnya emang suka gitu. Oke, basicnya emang suka jualan gitu ya, kayak bukan yang kayak skillnya apa nih atau nyari-nyari skill diri kita, tapi secara nggak langsung Faustnya itu udah menyadari bahwa oh ternyata aku nih suka jualan gitu, entah itu jualan binder, bener sih emang dulu SD musim-musim banget binder ya kayak Ya kan? 500-an itu ya, Harvest kayak gitu-gitu, dan akhirnya Faustnya beralih ke jualan gelang dan lain sebagainya, itu ya. Terus selanjutnya pertanyaan kedua untuk Kak Husnia dan Kak Afrizal tadi, gimana caranya supaya bisa komitmen di usaha kita? Karena semakin banyaknya usaha yang laba atau peluang kedepannya itu lebih besar. Oh mungkin gimana kita tetap fokus di usaha, walaupun di sana itu masih banyak peluang-peluang lain, mungkin kayak gitu ya. Kita ke Mas Afrizal dulu, silakan Kak Afrizal. Oke, tentang ini ya jadi ya. Apa sih tadi barusan pertanyaannya itu? Komitmen usaha ya? Iya, komitmen usaha kita gitu Kak. Walaupun banyak peluang yang lain, gimana kita tetap fokus setia gitu di usaha kita. Untuk fokus itu pertama, karena waktu
proses, memang komitmen yang diperlukan ya. Biar kalian setia itu jalani usaha itu semaksimal mungkin, sementok mungkin. Rugi kalian kalian jatuh tapi kalian masih bisa move up, bukan move on ya, move up, bergerak ke atas. Kalian tetap lakukan hal itu sampai kalian di titik paling dasar memang di situ bukan passion kalian. Oke lah, kalian merangkak ke peluang-peluang yang lain atau ide usaha yang lain. Jujur kalau tentang komitmen, saya itu pernah usaha perikanan. Akhirnya saya nggak cocok di situ, saya rugi, saya coba lagi, rugi. Akhirnya di situ saya beralih, saya mungkin nggak bisa lagi di usaha itu, tapi saya bisa meranjak ke usaha di perikanan yang lainnya. Kalau peluang sih saya yakin itu berhubungannya dengan apa yang kalian lakukan ya. Jadi kalian punya produk A, kalian punya inovasi, ada peluang lain pasti kalian lakukan. Dan ya menurut saya jangan cuma stuck dalam satu hal. Kalian kekeh nih ada punya komitmen usaha di bidang agribis, katakanlah kalian di sayuran hidroponik ya, kalian kekeh di situ terus. Kalian bisa lihat peluang lain kayak aquaponik yang beragam atau vertikultur, kalian bisa merangkak ke sana. Itu nanti bisa buat kalian plan A, plan B, plan C. Karena itu kan masih dalam satu koridor ya. Jadi kalau yang satu nggak laku, ada ini loh yang laku kayak gitu. Cuma jangan kalau pas kalian masih awal, tapi kemudian kalian langsung pindah, jangan, kasihan. Karena usaha itu ada yang bilang sama kayak Usnia, kamu mantep sekali ya. Kita follow-followan ya. Itu. Oke. Ya Kak, silakan. Oh ya, karena memang usaha itu nggak bisa dibilang 1 tahun kalian bisa komitmen di sana, kalian akhirnya di situ jatuh, kemudian kalian ganti, enggak. Usaha itu bisa dibilang kalian itu berhasil punya komitmen di sana itu malah hitungannya jangka hitungannya itu 2 tahun. Kayak seharusnya sudah berapa tahun kan dia melakukan. Jadi jangan sampai barusan selesai pindah lagi, barusan selesai ganti lagi. Jangan, ibarat hati ya, kalian hatinya disakiti kan, ada masalah sepele, jangan langsung ganti, kasihan pasangan. Harus bertahan dulu ya Kak ya, bertahan. Iya, Cynthia paling paham. Oke, kalau dari Kak Afrizal berarti intinya kalau ada kendala dijalani dulu, kalau memang udah lama waktunya, masih menemukan kendala dan memang tidak untung dari situ, baru kita coba peluang yang baru gitu Kak ya. Iya. Oke, makasih Kak Afrizal. Dari Kak Usnia mungkin ada tambahan terkait pertanyaan? Sebenarnya sama sih sama Kak Afrizal, karena aku juga dulu pernah sih ada kan jualan 2 kan, satunya bucket, satunya gift gitu buat wisuda, jadi di lettering gitu nanti. Nah tapi karena usaha itu tuh gak berjalan, jadi akhirnya aku memutuskan buat gak lanjut itu dan tetap lanjut bucket karena memang peluangnya itu kecil gitu. Oke, jadi fokus di usaha yang memiliki peluang besar kayak gitu ya. Ya. Makasih ya Kak Usnia atas jawabannya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Sini dari Marta Adriani Sitepu. Izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan inovasi atau output yang sudah dihasilkan dari kegiatan atau usaha yang dijalani gitu. Gimana cara berinovasinya? Mungkin bisa dari Kak Usnia dulu ya. Silakan. Inovasi yang dijalankan oleh Kak Usnia. Dulu kan aku akan awal jualan bucket itu kan dari flanel aja. Nah, tapi karena seiring perkembangan zaman, jadi kan permintaan itu kan nggak cuma ke flanel aja gitu. Jadi kita tuh harus berinovasi kayak sekarang tuh lagi banyak-banyaknya bucket uang, bucket snack, bucket ini juga. Kalau bisa kan skincare kan sekarang kan dibuat bucket kayak gitu. Jadi kita tuh harus harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman agar kita tuh juga ketika pelanggan itu sering order ke kita, jadi pas kalau dia itu lagi butuh apa, kita tuh ada gitu. Jadi dia nanti nggak bakal pindah kemana-mana, kayak gitu sih menurutku. Oke, jadi terus mengikuti perkembangan zaman dan terus berinovasi produk-produk apa yang lagi ini bucketnya langsung Kak Usnia bisa belajar gitu ya. Mungkin dari Kak Afrizal ada tambahan gimana kita bisa berinovasi di usaha kita? Saya setuju ya sama Husnia ya dengan
untuk berkembang sih kita pasti lihat ada dua. Yang pertama itu peluangnya. Peluang itu datangnya dari mana? Ya dari permintaan. Kalau ada permintaan dari customer kita, konsumen kita tentang produk yang serupa tapi perlu adanya kreativitas sama inovasi, kita jangan bilang enggak, kita harus bilang oh ya bisa. Bisa dulu udah yang penting. Bisa dulu. Urusan lain kita masih belum tahu caranya, itu urusan belakang kan, bisa dipelajari. Yang penting bisa dulu. Nah, tapi ada saatnya nanti mungkin kita nggak ada permintaan dari konsumen tuh. Akhirnya konsumen itu pengen sesuatu yang new. Jadi disitulah kita mulai membuat produk baru atau produk serupa tapi dengan inovasi baru, di situ mulainya. Jangan sampai kita, kalau saya sih lebih yang pertama dulu kita ngikuti dari permintaan konsumen tanpa kita ngasih pilihan, soalnya biar gak ribet ke kita dulu ya. Kalau memang konsumennya sudah cukup di situ, kemudian kita pengen upgrade lagi, barulah kita kasih pilihan ke konsumen. Ada beberapa produk-produk serupa lainnya seperti itu. Nanti itu kan berpengaruhnya ke katalog. Jadi kita punya katalog cukup unik, cukup banyak. Oke, jadi terkait memberikan pilihan baru gitu ya untuk konsumennya. Oke, nah itu tadi jawaban dari Kak Usnia dan Kak Afrizal. Mungkin dari Marta Adriani ada feedback? Oh, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sudah paham ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Dian Maisyarah. Izin bertanya kepada Kak Usnia, bagaimana cara mengembangkan produk di tengah keinginan masyarakat yang minim dan persaingan yang ketat ini? Gitu, Kak. Gimana nih Kak Usnia jawabannya? Jadi sebenarnya balik lagi kan, pertama kita tahu dulu permintaan dari si konsumen itu seperti apa. Terus tunggu sebentar. Terus buat bertahan sendiri. Buat bertahan ya. Iya, gimana caranya kita bisa mengembangkan produk di tengah keinginan masyarakat ini yang minim dan juga persaingannya yang ketat ini? Ya, pertama sih menurutku kalau dari produknya kita sendiri itu kualitasnya itu harus benar-benar bagus. Terus pelayanan yang kita kasih juga harus bagus. Sama jangan berhenti berinovasi. Jadi kita tuh gak bakal ketinggalan gitu. Jadi tetap tetap update, tetap kita tuh diperhatikan gitu sih menurut aku. Tetap update gitu ya Kak ya intinya ya, sama perkembangan tadi. Balik lagi ke perkembangan dan juga kita nggak boleh kayak nggak peduli gitu sama perkembangan. Pokoknya udah ini produkku gitu kan nggak boleh ya Kak ya. Harus tetap berinovasi. Juga harus tetap dijaga. Kualitas juga penting. Oke. Dari Kak Afrizal sendiri mungkin ada tambahan terkait adanya persaingan yang ketat ini Kak. Dari kalau kita punya produk terus persaingannya banyak itu gimana sih Kak? Kalau kita ada produk, kemudian persaingannya banyak, asik ya, malah asik lah. Jadi kan munculnya pesaing itu kan menandakan bahwa produk kita itu hebat. Kalau produk kita hebat kan kualitas kita juga hebat berarti. Seperti itu. Ya kita memang harus bersaing karena kompetitor itu pasti ada. Karena orang usaha itu kan muncul dua ya. Pertama usaha yang new, produknya yang new, kedua kompetitor. Dan kita pasti yakin banyak yang berpikiran jadi usaha yang new ya. Cuma menjadi kompetitor itu juga nggak masalah kayak gitu. Indomaret punya saingan Alfamart, ya nggak apa-apa. Iya sih Kak ya. Memang kadang-kadang kompetitor itu bisa jadi apa ya? Jadi berita buruk atau juga berita baik gitu. Tergantung gimana kita menyikapinya aja sih. Mungkin gitu ya Kak Afrizal. Gimana Dian? Dian Maisyarah, ada feedback? Oh cukup, baik Kak. Terima kasih Kak Afrizal dan juga Kak Usnia sudah jelas. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih. Ada dari Muhammad Fikri, izin bertanya, bagaimana membangun motivasi di diri sendiri yang terkadang suka overthinking gitu dari usaha yang sudah kita lakukan. Tadi sedikit dibahas tuh sama Kak Usnia, mungkin dari Kak Afrizal dulu gini. Pernah nggak Kak Afrizal merasa overthinking, insecure gitu, bahasa-bahasa kekinian banget tuh Kak? Gimana tuh Kak?
Pasti pernah ya merasa seperti itu ya. Pasti itu. Itu insya Allah semua orang yang masih normal merasakan hal itu ya. Tapi di situ kita itu prosesnya maksudnya proses internal kita ya, ke diri kita sendiri. Sebenarnya memotivasi diri kita itu untuk apa? Kalau kita ingin merangkak maju ya kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Kita harus bisa. Kalau dari saya pribadi, saya itu selalu berpikiran ide yang muncul di kepala saya itu nggak muncul karena tiba-tiba atau kebetulan. Saya yakin kita benar menganggapnya kebetulan, tapi saya yakin itu ide ditatangkannya sama Yang Maha Kuasa ya. Jadi saya selalu berpikiran setiap apapun yang muncul di diri saya, tapi saya merasa nggak tahu, saya selalu berpikiran itu datangnya memang dari Gusti Allah lah, dari Tuhan. Jadi di situ ide yang dihasilkan, ide yang datang ya harus kita laksanakan. Saya pernah males seharian, mager, tidur juga pernah. Di situ saya nggak dapat apa-apa. Di situ kita nggak dapat apa-apa. Saya suka kata-katanya Buya Hamka ya, almarhum Buya Hamka, bisa dilihat di skripsi saya di perpus. Jadi bilang seperti ini, kerja, kalau cuma kerja, kera di hutan juga kerja. Seperti itu. Yang saya tangkap dari situ, kalau kita kerja cuma asal kerja, cuma yang kita dapat kerja tanpa kita melihat dari sudut pandang lain, kita kerja itu punya mindset bukan karena kita pengen dapat uang atau apa, tapi memang untuk produktivitas diri kita sendiri. Saya akhirnya di situ berkesimpulan, bekerja paling sederhana itu menggerakkan otak kita, menggerakkan badan kita. Dan ada lagi nih satu yang jadi inspirasi saya itu kata dari penyair almarhum Sapardi Djoko Damono ya, yang fana itu adalah waktu kita abadi. Maksudnya waktu itu suatu hal yang fana ya. Soalnya waktu sedetik setelah ini sudah habis, sudah jadi kenangan lah. Kalau lupa ya nggak diingat, kalau ingat ya diingat akhirnya. Yang abadi itu kita, maksudnya yang kita lakukan itu abadi. Makanya kalian mau abadi dengan malas-malesan, terus nggak ngapa-ngapain atau enggak. Sampai akhirnya saya saking dulu pernah sampai malesnya, ya apa caranya itu malesnya saya itu harus sudah males. Jadi nggak ada males lagi. Gitu males sih. Untuk males gitu Kak ya. Males untuk males. Selebihnya ya kita kembalikan selalu ke background agama kita masing-masing lah. Di situ pasti kita bisa survive. Oke, jadi yang Cynthia tangkap memang kalau apapun ide yang kita keluarkan itu pasti ada tujuannya, jadi tetap semangat aja ketika ngejalaninnya gitu ya Kak ya. Karena semuanya pasti ada manfaat yang didapat dari itu, daripada kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi tetap produktif gitu mungkin dari Kak Afrizal. Ada tambahan dari Kak Husnia mungkin gimana terkait dengan gimana membangun motivasi dari kita yang suka overthinking nih? Kalau dari aku sendiri sih, aku percaya kalau segala sesuatu yang besar itu pasti berawal dari yang kecil kan. Jadi kalau misalkan aku kan dulu kan pernah overthinking tuh karena insecure kayak gitu kan. Nah itu tuh pasti nanti itu bakal besar, tapi entah itu kapan, tapi pastinya nanti juga bakal besar kayak gitu sih. Jadi percaya aja kalau misalkan meskipun sekarang misalnya kita masih kecil, nanti pasti akan menjadi besar. Menurutku gitu sih. Oke, dari Kak Husnia juga maunya yakin dulu aja bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita usahakan sekarang pasti akan besar gitu, pasti akan ada hasilnya. Gitu ya. Wah, gimana nih dari Muhammad Fikri, apakah sudah terjawab? Baik, sudah Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Fikri sudah bertanya. Oke, karena pertanyaannya sudah dari Fikri tadi, kita tutup acara diskusinya ya. Terima kasih untuk Kak Afrizal dan juga Kak Husnia. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat nih bagi kita semua, bagi aku juga. Semoga bisa jadi inspirasi kita semua di usia muda. Dan juga karena memang terbatas oleh waktu, kita cukupkan dulu acara Ore Manis 2.1 Agribisnis X Kerajinan Tangan ini. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa cepat bertemu bersama langsung gitu ya.
Sebelum saya tutup, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Silakan mungkin operator bisa bersiap-siap terlebih dahulu, teman-teman juga bisa bersiap-siap. Baik, kita mulai. Kita mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide 2. 1, 2, 3. Selanjutnya yang terakhir slide 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman yang berbahagia, sampailah kita di acara penghujung acara Ore Manis pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya, Cynthia, selaku Master of Ceremony, serta panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga teman-teman KSKM 2021 yang sangat antusias dalam mengikuti acara Ore Manis dari awal hingga akhir. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan. Oh iya, jangan lupa teman-teman semuanya untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom dengan melampirkan bukti berupa screenshot ya. Silahkan, kalau belum screenshot dulu ya teman-teman, langsung ngisi absennya. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa besok masih ada acara, yaitu acara Ore Manis 4.1 Fashion X Kuliner. Siap-siap ya. Salam wirausaha, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Afrizal, terima kasih Mas ya. Terima kasih Kak Afrizal, Kak Usnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Ya, Kak, makasih ya Kak.